Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Imam dalam pembelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang wawancara dan kalimat tanya. Simak baik-baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama yaitu dengan menonton video peserta didik dapat memahami tentang wawancara. Yang kedua, dengan menonton video peserta didik dapat menjelaskan tentang wawancara dan narasumber. Dan yang terakhir ketiga, dengan menonton video, peserta didik dapat memahami tentang kalimat tanya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Jadi, apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Anak-anak, perhatikan gambar di layar. Di layar ada gambar kegiatan wawancara. Di gambar ada dua orang. Orang pertama yang sedang memegang mic kita sebut sebagai pewawancara. Orang kedua, kakek-kakek berjanggut, kita sebut sebagai narasumber. Dari gambar sebelumnya, kita dapatkan sebuah kata yaitu pewawancara dan narasumber. Apa itu pewawancara dan narasumber? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan pewawancara. Setelah kita mengetahui arti dari wawancara dan istilah-istilah dalam wawancara seperti pewawancara dan narasumber, sekarang Bapak akan menjelaskan langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan berdasarkan tema. Yang ketiga, tentu saja mencari narasumber yang kompeten sesuai tema yang kalian buat. Yang keempat, menulis laporan hasil wawancara kalian. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan sedikit cuplikan video tentang kegiatan wawancara agar kalian paham bagaimana cara melakukan wawancara ya anak-anak. Setempat dan saya ingin bertanya langsung mengenai kronologi kejadian. Bapak Teguh Prawiro, selamat sore Bapak. Sore. Pak, ini mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu mengenai kronologi kejadian. Apakah Bapak sebelumnya mengetahui bahwa ada dua warganya yang terkena virus corona ini, Pak? Sampai hari ini saya belum tahu kalau ada warga. Pada langkah-langkah dalam melakukan wawancara, di langkah kedua, kalian diharuskan membuat daftar pertanyaan. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan, kalian harus memahami tentang kalimat tanya. Oleh karena itu, di sini kita akan mempelajari tentang kalimat tanya ya anak-anak. Jadi, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Ketika membuat kalimat tanya, yang harus diperhatikan adalah kata tanya dan tanda tanya. Ya anak-anak, itu kalian harus perhatikan kata tanya dan tanda tanya. Yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat tanya yaitu kata tanya dan tanda tanya. Jadi, apa itu kata tanya? Kata tanya yang biasa digunakan dalam membuat kalimat tanya ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Contoh penggunaannya, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Yang kedua, di mana?
Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contoh penggunaannya, di mana kecelakaan itu terjadi? Lalu yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contoh penggunaannya, kapan kamu berangkat ke Jakarta? Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang hari ini sholat subuh? Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh penggunaannya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Lalu yang terakhir yang keenam, bagaimana? Biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana cara kamu mengerjakan soal matematika ini? Nah, yang terakhir, yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat tanya, tentu saja tanda tanya. Dan ini adalah lambang dari tanda tanya. Kalian pasti sudah tahu kan anak-anak? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada tugas dari Bapak ya anak-anak. Tugasnya mudah kok, yaitu buatlah 5 pertanyaan menggunakan kalimat tanya yang tepat dan benar. Kerjakan di buku tugas ya anak-anak. Sekian video pembelajaran Bapak hari ini, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran Bapak. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan terlebih dahulu Alhamdulillah. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datang dari Bapak sendiri anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.